Mata kuliah yang akan kita bahas kontrak hari ini adalah akuntansi dasar ya. Sebelum kita lanjut, lihat dulu yang pertama adalah bagaimana manfaat dari mata kuliah ini ya. Untuk manfaatnya sebenarnya bukan hanya dari sisi konsep atau teori, tapi juga nantinya dengan mendapatkan materi ini kita akan juga mengetahui terkait dengan keterampilan atau skill ya. Skill dan keterampilan apa yang akan didapatkan, yaitu tentunya mampu menyusun laporan keuangan. Dengan membahas ataukah mempelajari akuntansi dasar ini, nantinya juga mahasiswa akan dipersiapkan untuk mengikuti uji kompetensi bersertifikat BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang dilaksanakan di Lembaga Sertifikat Profesi P1 di Politeknik, khusus untuk skema teknisi akuntansi junior, yaitu untuk mata uji bagaimana memproses entry jurnal, kemudian memproses buku besar, dan menyusun laporan keuangan. Nah, yang diujikan di sertifikat kompetensi ini akan didapatkan skill dan keterampilannya di mata kuliah ini. Deskripsi mata kuliah ini berkaitan dengan apa sih sebenarnya yang dibahas di dalam mata kuliah ini. Jadi sekali lagi di mata kuliah ini selain dari mendapatkan pemahaman atau pengertian tentang akuntansi, jenis perusahaan, basic dari penjurnalan yaitu persamaan akuntansi, dan transaksi-transaksi keuangan yang nantinya kita akan catat dan dilaporkan, baik itu untuk perusahaan jasa, dagang, manufaktur maupun koperasi. Ini juga nantinya akan berkaitan dengan badan usaha, apakah itu dia perseorangan, kemudian persekutuan atau CV, dan perseroan terbatas. Untuk pencatatannya di sini, baik itu menjurnal dan di buku besar, itu akan meliputi proses atau berkaitan dengan siklus akuntansi ya. Nah, apa capaian pembelajaran dari mata kuliah akuntansi dasar ini? Selain dari pengetahuan atau knowledge-nya terkait dengan konsep, teori akuntansi secara umum, bagaimana melakukan pencatatan, kemudian mampu menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ini nantinya kita akan kaji di 2 standar akuntansi keuangan, yaitu entitas mikro, kecil, dan menengah atau MKM, dan entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP. Kemudian juga ada keterampilan umum ya, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan seterusnya ya. Kemudian keterampilan khusus ini berkaitan dengan skill bagaimana mencatat dan menyajikan atau menyusun laporan keuangan. Organisasi materi ini dimulai dari entry behavior. Entry behavior itu apa? Pemahaman mendasar sebenarnya untuk memahami akuntansi dasar, yaitu yang jelas adalah konsep dasarnya. Untuk konsep dasar dari pemahaman akuntansi untuk perusahaan-perusahaan berskala kecil, mikro, dan menengah. Ini nanti akan kita bahas secara terstruktur ya, mulai dari pemahaman dasar konsepnya, kemudian bidang-bidang akuntansi, siapa yang akan menggunakan laporan keuangan,
kemudian nanti kita akan bahas persamaan akuntansi, kemudian membahas bagaimana mencatat dan menyusun laporan keuangan untuk perusahaan jasa, kemudian perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, kemudian koperasi, bagaimana menyusun secara detail laporan arus kas dan catatan khusus laporan keuangan, sehingga akan nantinya akan memenuhi atau mendapatkan kompetensi mampu menyusun laporan keuangan baik entitas berskala kecil dan menengah, mikro kecil dan menengah, sampai juga ke standar akuntansi untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP. Untuk mencapai tadi capaian pembelajaran, baik itu dari sisi keterampilan khusus maupun keterampilan umum dan knowledge-nya, di sini ada strategi atau bagaimana cara penyampaian dari mata kuliah ini. Nah, karena ini adalah mata kuliah sangat mendasar untuk semua mata kuliah akuntansi, nantinya akan ada penyampaian atau ceramah isi dari semua materi di mata kuliah ini oleh dosennya sendiri atau saya sendiri. Kemudian pada saat penyampaian materi ini dipadukan dengan tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian dilanjutkan dengan contoh kasus dan nanti akan ada juga latihan-latihan kasus untuk dikerjakan ya. Materi atau bacaan perkuliahan ini kita ada 2 buku, tapi sebenarnya untuk mengetahui bagaimana akuntansi dasar itu sebenarnya banyak buku ya yang baik pengarang maupun penerbit itu bisa kalian menggunakan. 2 buku yang ada di sini itu pada dasarnya hanya saya gunakan untuk mengambil soal-soal dari situ untuk dikerjakan ya. Tapi untuk mendapatkan gambaran bisa kalian menggunakan buku apapun ya. Kemudian kita juga menggunakan buku standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik dan modul-modul ya. Modul-modul itu maksudnya kalau ada nanti akan kemungkinan saya berikan bahan ajar atau slide-slide yang untuk menunjang pemahaman terhadap mata kuliah ini. Kemudian tugas. Nah, tugas di sini ada tugas dalam bentuk teori, ini dalam bentuk diskusi kelompok dengan metode jigsaw. Tapi ini kemungkinan nanti kita kondisikan ya kapan bisa dilaksanakan. Kemudian ada studi kasus, ini pemahaman tentang bagaimana mencatat, kemudian melaporkan suatu transaksi itu secara individu ya. Nah, untuk pengerjaan studi kasus ini bisa dikerjakan dan dikumpul pada pertemuan hari itu, atau bisa juga nanti dikumpul di pertemuan berikutnya. Nah, adapun masalah denda di sini 25% itu kalau tidak tidak mengerjakan soal dan tidak ada kabar apakah dia sakit atau izin ya. Ini akan mendapatkan denda 25% jika terlambat mengumpul dari jadwal yang ditetapkan. Kemudian ada kuis yang akan dilaksanakan, ini juga secara individu, baik teorinya atau konsepnya maupun kasus-kasus yang ada. Ini bisa dilaksanakan baik secara langsung, ditanya langsung, ataukah dalam bentuk tertulis. Kemudian untuk evaluasi ada 2, evaluasi tengah semester di minggu ke-8 dan evaluasi akhir semester itu minggu ke-16, dan ini kita mengikuti jadwal yang ada di Politeknik.
Kemudian untuk kriteria penilaian ini kalian juga sudah dapatkan ya, mulai dari huruf mutu A sampai dengan T. Terutama untuk nilai K dan T di sini akan juga diberikan kepada mahasiswa jika tidak melengkapi tugas atau tidak mengikuti kuis, UAS atau UTS ya, sehingga nilainya K atau T. Nah, nilai K atau T ini harus didapatkan nilainya dalam bentuk huruf ya, huruf maupun angka itu sebelum rapat koordinasi tingkat politeknik ya, untuk menentukan tingkat kelulusan mahasiswa. Ini ada range angkanya ya. Untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah campuran, berarti muatannya ada dua, yaitu teori dan praktek. Untuk muatan teori itu ada 40%, terdiri dari kuis, UTS, UAS. Kemudian untuk muatan penilaiannya dalam bentuk praktek itu adalah sebesar 60%. Ada tugas individu, tugas kelompok, dan kehadiran. Sikap yang dimaksud di sini adalah pada saat mengikuti ujian, apakah UTS, UAS, kuis, itu kemudian tidak jujur dalam artian bekerja sama atau melihat contekan, itu akan dikenakan dikurangi nilainya ya, dalam artian seperti itu. Kemudian sikap kerja di sini akan meliputi ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas. Ini ada jadwal perkuliahan kita ya. Untuk hari ini kita akan bahas kontrak, ini sudah sementara berlangsung. Kemudian akan membahas gambaran umum akuntansi dan persamaan akuntansi. Ini seterusnya bisa dilihat di jadwal. Materi yang akan kita bahas hari ini yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup akuntansi. Kompetensi ataukah tujuan yang akan kita capai di materi pertama ini adalah menjelaskan apa itu akuntansi, kemudian mengidentifikasi pengguna atau user, kemudian kegunaan dari akuntansi, kemudian memahami aspek etika dalam akuntansi, menjelaskan pengertian prinsip akuntansi yang diterima umum ataukah generally accepted accounting principle, menjelaskan arti dari asumsi unit moneter dan asumsi entitas ekonomi, menjelaskan bentuk usaha dan jenis kegiatan perusahaan, memahami apa itu laporan keuangan. Kita masuk ke studi objektif pertama, yaitu menjelaskan apa itu akuntansi. Nah, untuk pengertian akuntansi ini kan sebenarnya di literatur atau buku-buku itu sangat beragam ya. Nah, namun untuk pengertian akuntansi yang dimaksudkan di sini adalah lebih khusus ke pemahaman di akuntansi keuangan, yaitu dalam hal memproses suatu laporan keuangan ya. Jadi pengertian akuntansi ini atau bahasa bisnisnya accounting, akuntansi ini sudah diterima umum di masyarakat. Itu adalah tidak lain adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan. Apa yang diidentifikasi, dicatat, dan dikomunikasikan yaitu terkait dengan kejadian ekonomi. Jadi situasi atau peristiwa terkait dengan ekonomi di suatu organisasi, yaitu kepada para pemakai pengguna yang berkepentingan. Nah, yang dimaksud di sini mengidentifikasi adalah mengidentifikasi atau menetapkan
dari suatu dokumen sumber bahwa transaksi ini adalah merupakan misalnya transaksi pembelian, transaksi penjualan, dan seterusnya ya. Jadi di sini tahap mengidentifikasi adalah mengidentifikasi suatu dokumen atau bukti dari suatu kejadian tersebut untuk menetapkan jenis transaksinya seperti apa. Apakah tadi saya katakan transaksi ini adalah transaksi pembelian kredit, penjualan kredit, ya, pengeluaran kas atau penerimaan kas, ya, membayar gaji dan seterusnya. Itu biasanya kita identifikasi berdasarkan buktinya, ya, atau dokumen, karena setiap kejadian ekonomi ini harus direkor atau dicatat di dalam suatu dokumen atau bukti. Kejadian ekonomi yang dimaksudkan di sini tidak semua peristiwa yang ada di suatu organisasi itu kita akan catat, ya. Itu pasti akan berkaitan dengan keuangan. Jadi ekonomi itu pasti berkaitan dengan keuangan. Contoh misalnya perusahaan itu ada peristiwa atau kejadian melakukan rekrutmen ataukah penerimaan karyawan yang baru, ya. Mulai dari proses pendaftaran ataukah mengumumkan akan menerima suatu pegawai misalnya di koran. Kemudian ada tahapan berikutnya, seleksi berkas, kemudian melakukan tes atau wawancara. Setelah itu akan ada pengumuman penerimaan, pengumuman hasil dari tes tersebut sampai karyawan itu diterima, kemudian ditempatkan dan digaji. Nah, satu rangkaian proses itu tidak semuanya akan dilakukan pencatatan. Contoh misalnya di tahapan pengumuman, pada saat membuat pengumuman itu kan belum kita melakukan suatu pencatatan. Nanti akan kita lakukan pencatatan manakala itu terkait dengan keuangan. Ya, keuangan dimaksudkan di sini pada saat pengumuman itu dimasukkan ataukah diminta untuk diterbitkan di koran, maka biaya penerbitan atau mengiklankan ini akan dicatat sebagai beban iklan. Demikian seterusnya, satu rangkaian itu kita akan catat kalau dia berkaitan dengan keuangan. Kemudian setelah mengidentifikasi suatu kejadian ekonomi dari dokumen sumber ke jenis transaksinya seperti apa, itu dilakukan pencatatan. Nah, pencatatan pertama yang harus dilakukan dari dokumen sumber adalah di jurnal, ya, dimasukkan di dalam jurnal. Ini ada dua jurnal, yaitu jurnal khusus secara umum, kemudian jurnal umum, ya, jurnal umum dan jurnal khusus, ya. Nanti kita akan pelajari itu kedua jenis jurnal. Tahap pencatatan kedua yaitu masuk ke buku pembantu. Ada 3 buku pembantu biasanya ada, yaitu buku pembantu utang piutang dan persediaan. Nah, kenapa ada buku pembantu? Pada dasarnya adalah untuk merincikan suatu nilai ataukah angka yang merupakan angka keseluruhan. Contoh misalnya di buku besar itu hanya angka piutang, tetapi piutang ini kan biasanya banyak debiturnya, ya, atau banyak pelanggannya. Ini harus dirincikan piutangnya ini nanti ditagih ke pelanggan siapa, A, B, C dan seterusnya. Demikian juga dengan krediturnya. Perusahaan ini punya kreditur atau supplier itu bukan hanya 1 atau 2, tapi akan banyak. Ini harus dirincikan supaya bisa kita mengetahui mutasi atau saldo terupdate, ya, dari setiap utang piutang maupun persediaan. Kemudian tahap pencatatan berikutnya ini setiap jurnal-jurnal yang tadi akan diposting atau dipindahkan angka-angka atau akun-akun yang sama ke buku besar. Kemudian nanti di buku besar ini akan memperlihatkan saldo, mutasi saldonya dari awal sampai dengan akhir tahun, ya. Dan di akhir tahun kita akan mendapatkan nilai akhirnya yang nanti dilaporkan di dalam laporan keuangan. Kemudian biasanya ada tahap pengikhtisaran, itu
ditasarkan saldonya di neraca saldo, kemudian dibuatkan kertas kerjanya. Nah, dari sini kita sudah bisa membuat laporan keuangan, ya. Nah, laporan keuangan di sini tidak hanya dibuat tapi mampu dikomunikasikan kepada pengguna dari laporan keuangan. Mengkomunikasikan di sini bukan hanya menjelaskan angka-angkanya yang ada dalam laporan keuangan, tapi juga mampu menginterpretasikan. Misalnya angka dari harta lancar atau aset lancar dihubungkan dengan kewajiban lancarnya. Ini berarti kita bisa menginterpretasikan bahwa perusahaan ini mampu membayar kewajiban jangka pendeknya jika aset lancarnya itu lebih besar daripada kewajiban lancarnya. Demikian seterusnya, ya. Jadi mengkomunikasikan ini adalah selain dari menjelaskan apa isi laporan keuangan, tapi juga bisa menganalisis laporan keuangan. Kemudian ini disampaikan kepada pemakai atau pengguna yang berkepentingan. Ya, jadi kejadian ekonomi tadi itu adalah kejadian yang terjadi pada suatu organisasi yang mempengaruhi kondisi keuangannya, yang disebut dengan transaksi. Nah, jadi kalau misalnya bukan atau tidak mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, maka itu tidak disebut dengan transaksi. Berarti tidak akan diproses ke dalam jurnal ataukah dicatat dan dilaporkan. Contoh misalnya di sini transaksi adalah pembelian kendaraan operasional perusahaan, pembayaran gaji karyawan, penjualan kredit, penjualan tunai, kemudian pembelian persediaan barang dagangan baik tunai maupun kredit, dan seterusnya. Nah, setiap kejadian ekonomi ini akan dicatat bukan hanya pada entitas atau usaha-usaha yang melakukan aktivitas, ya. Yaitu ada dua, yaitu suatu organisasi yang berorientasi profit, yaitu contohnya misalnya perusahaan, ya. Sedangkan ada juga organisasi yang non-profit, di mana tujuan utama berdirinya suatu organisasi ini semata-mata bukan untuk memperoleh keuntungan. Contoh misalnya yayasan, ya, yayasan apakah itu bergerak di sosial, kemudian di rumah sakit, universitas pendidikan, dan seterusnya, dan organisasi pemerintah. Nah, setiap organisasi tadi itu akan memproses kejadian ekonominya itu tadi diidentifikasi, dicatat, dilaporkan, dan dikomunikasikan. Ya, data-data yang dicatat itu adalah merupakan suatu proses akuntansi, ya, dalam bentuk dokumen transaksi. Ini kemudian diproses, dicatat, diklasifikasikan, dan dibesarkan, dan akan menghasilkan suatu output yang disebut dengan laporan keuangan. Sekarang kita mengidentifikasi siapa sih sebenarnya yang akan menggunakan laporan keuangan ini. Jadi accounting itu akan menghasilkan suatu laporan keuangan karena ada pihak-pihak yang membutuhkan, ya. Pihak-pihak yang membutuhkan di sini informasi keuangan itu ada pengguna internal. Dalam ini adalah yang disebut dengan akuntansi manajerial. Ya, ada dua pihak secara umum di pengguna di dalam internal perusahaan, yaitu manajer dan karyawan. Nah, orang-orang yang di dalam organisasi atau perusahaan ini akan bertugas untuk merencanakan, mengelola, dan menjalankan organisasi. Nah, contoh misalnya, ya, di dalam laporan keuangan ada saldo piutang, ya. Nah, oleh pengguna internal perusahaan, dalam ini adalah manajemen akan melihat angka di dalam laporan keuangan itu terkait dengan piutang untuk melihat
bagaimana perputaran piutang dari perusahaan ya, kemudian bagaimana tren penjualan perusahaan, itu bisa datanya dilihat di dalam laporan keuangan. Kemudian jadi akan berkaitan dengan apakah kas yang tersedia di perusahaan itu mampu untuk membayar utang, apakah berapa biaya produksi untuk setiap unit produk, kemudian apakah perusahaan ini mampu membayar karyawannya, ataukah apakah karyawan ini bisa menuntut kenaikan gaji ya dari data laporan keuangan tersebut. Kemudian produk mana yang menguntungkan. Pihak eksternal atau di luar dari perusahaan ada beberapa pihak di sini, yaitu investor, kreditur, regulator, pelanggan. Investor di sini adalah pihak yang mempunyai ketertarikan untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya di perusahaan. Pasti keputusan yang akan diambil adalah apakah dia akan berinvestasi atau tidak. Berarti kemungkinan di sini paling yang biasanya dipertimbangkan oleh investor itu adalah kemampuan dari perusahaan itu apakah bisa menghasilkan keuntungan atau tidak. Ini biasanya dilihat dari rasio profitabilitasnya. Kemudian apakah cukup kas yang tersedia untuk membayar utang perusahaan, ataukah perusahaan ini mampu membayar dividen kepada para investor. Kemudian kreditur juga akan berkaitan dengan laporan keuangan. Ini akan melihat kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya. Regulator dalam ini misalnya perpajakan, pihak pajak akan melihat apakah perusahaan ini sudah benar dalam menghitung pajaknya dengan melihat berapa laba yang dilaporkan di dalam laporan keuangan. Pelanggan juga demikian ya, ini akan berkaitan dengan apakah perusahaan ini mampu memenuhi pesanan-pesanan dari pelanggan dengan melihat ketersediaan dari barang yang dijual. Pesaing juga demikian ya. Kemudian perbedaan antara bidang-bidang akuntansi yang dimaksudkan di sini terbagi atas dua, yaitu secara umum ya, bidang akuntansi manajemen dan bidang akuntansi keuangan. Nah, bidang akuntansi manajemen adalah memberikan informasi keuangan khususnya kepada manajemen ya. Jadi laporan yang dibuat oleh akuntan di sini hanya untuk dikonsumsi pihak internal perusahaan. Contoh misalnya laporan anggaran ya, laporan biaya. Untuk laporan biaya misalnya kalau perusahaan itu berapa biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang ya, dibandingkan misalnya kalau dia membeli ya. Kemudian ada juga akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini yang sekarang merupakan bidang yang kita pelajari di akuntansi dasar. Ini pada dasarnya menyediakan laporan keuangan bukan hanya untuk internal perusahaan tapi untuk eksternal perusahaan yang tadi ya, seperti investor, kreditur, regulator, pelanggan, dan seterusnya. Nah, bidang akuntansi lainnya ini nanti juga akan kalian pelajari, yaitu akuntansi biaya, perpajakan, akuntansi pemerintahan, sistem informasi akuntansi auditing, dan anggaran. Perbedaan antara tata buku dengan akuntansi itu sangat jelas, bahwa kalau akuntansi itu akan meliputi juga tata buku dan juga meliputi bidang yang lainnya. Sedangkan tata buku itu hanya kemampuannya hanya menyusun laporan keuangan. Tapi kalau akuntansi ini banyak aspek yang dia bisa ketahui, baik dari sisi perpajakannya, kemudian dari sisi sistemnya, kemudian bukan hanya di sektor perusahaan tapi juga di sektor pemerintahan, mampu juga menyusun anggaran, melakukan audit atau pemeriksaan.
Nah, profesi akuntansi di sini ada secara garis besarnya ada 4, yaitu akuntan yang berkiprah ataukah berprofesi di akuntan publik, yaitu bertugas untuk menyediakan jasa audit atau jasa pemeriksaan laporan keuangan, jasa pajak, kemudian jasa penyusunan laporan keuangan. Nah, ini disebut dengan auditor. Nah, untuk akuntan private atau akuntan manajemen adalah lulusan akuntansi nantinya yang akan bekerja di perusahaan-perusahaan, yaitu menyusun laporan keuangan, perpajakan, internal audit, dan seterusnya. Untuk sektor nirlaba itu adalah sama juga di sektor private tadi. Pada dasarnya adalah menyediakan menyusun laporan keuangan, baik juga perpajakan, audit internal, tapi khusus untuk di pemerintahan, yayasan, rumah sakit, universitas, dan sebagainya. Kemudian akuntan juga bisa berkiprah sebagai pendidik, yaitu melakukan pengajaran akuntansi di bidang di perguruan tinggi dan juga melakukan penelitian terkait dengan akuntansi. Jenjang karir profesi akuntansi di sini, kalau akuntan di perusahaan itu jenjang karirnya terbawah adalah akuntan junior, itu sebagai pemula. Akuntan senior dia kemungkinan bekerja 2-4 tahun, bisa naik menjadi controller, kemudian menjadi direktur keuangan. Sedangkan untuk profesi akuntan publik itu jenjang karirnya mulai dari auditor junior, auditor senior, manajer audit, dan menjadi partner kantor akuntan. Dan ini akan mendirikan suatu kantor akuntan, memberikan jasa di bidang akuntansi, baik konsultan maupun audit laporan keuangan. Memahami aspek etika dalam akuntansi. Nah, di sini etikanya akuntan itu harus bukan hanya terampil dan tahu tentang akuntansi, tapi juga mempunyai moral, ya, karena banyak kasus-kasus penyimpangan ataukah kolaps dari suatu perusahaan itu sumbangsinya juga ada di profesi akuntan di situ, karena tidak menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, ya. Kemudian blok bangunan akuntansi bukan hanya dari sisi moralnya, etikanya, tapi juga harus tahu atau paham tentang prinsip akuntansi yang diterima umum, yang dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku atau standar yang berlaku dalam menyusun suatu laporan keuangan. Asumsi ada 2 di sini, asumsi moneter dan asumsi entitas ekonomi. Asumsi moneter itu dalam artian bahwa kita tidak melakukan pencatatan, tetapi hanya dalam bentuk data transaksi yang dapat dinyatakan dalam nilai uang, itu nanti akan diproses dan dilaporkan. Sedangkan asumsi entitas ekonomi bahwa suatu organisasi merupakan suatu entitas yang terpisah dari pemiliknya. Contoh misalnya ada perusahaan perseorangan mendirikan usaha baik di sektor jasa, dagang, dan manufaktur, itu harus memisahkan antara sumber atau pengeluaran uang itu dan aset perusahaan dan kewajibannya itu harus terpisah antara pribadi dengan usahanya. Ya, jadi etika ini merupakan landasan atau dasar dalam bertindak sebagai suatu profesi. Nah, di akuntansi di sini ada namanya organisasi Ikatan Akuntan Indonesia dan memiliki kode etik, ya. Jika tindakan atau tidak didasari oleh etika, maka banyak akan terjadi, yaitu kerugian, bukan hanya kerugian bagi diri akuntan sendiri, yaitu kehilangan kepercayaan, juga bagi pihak organisasi.
contoh misalnya di sini adalah tindakan tidak etis yang dilakukan oleh akuntan itu merekayasa atau memanipulasi data laporan keuangan. Jadi informasi yang ada di dalam laporan keuangan itu adalah tidak valid atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian kita melihat lagi atau menjelaskan prinsip akuntansi yang diterima umum. Di sini ada 4 ya, untuk ada 3 pada dasarnya secara umum untuk penyusunan laporan keuangan di sektor private. Itu ada 3 standarnya, yaitu standar yang pertama adalah untuk organisasi yang berskala menengah ke atas ya, menengah ke atas yang atau dia berusaha dalam hal menghimpun dana publik. Ya, contoh misalnya perbankan, dan lembaga-lembaga keuangan ya. Kemudian perusahaan-perusahaan yang memberikan pembiayaan. Nah, itu harus menggunakan standar akuntansi keuangan berentitas publik ya. Ini untuk SHK ini adalah hasil adopsi dari IFRS ya, International Financial Reporting Standard. Kemudian ada namanya standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Ini khusus untuk perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan kecil bisa menengah, tapi tidak menghimpun dana publik. Kemudian ada lagi namanya SHK MKM. Ini adalah untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk sektor pemerintahan pada dasarnya juga sama di sektor private, itu ada standarnya juga, standar penyusunan laporan keuangannya disebut dengan SAP atau standar akuntansi pemerintahan. Prinsip yang penting dalam akuntansi di sini adalah ada prinsip objektivitas. Itu semua data dan catatan harus didasarkan pada bukti ya. Jadi suatu transaksi itu harus memiliki dokumen sumber. Kapan suatu transaksi tidak memiliki dokumen sumber, apakah itu dokumennya dari eksternal perusahaan maupun internal perusahaan, itu menjadi dasar untuk dilakukan suatu pencatatan. Kemudian ada prinsip kos atau biaya, di mana aset dan jasa yang dibeli harus dicatat atas dasar biaya yang sesungguhnya atau istilahnya harga perolehannya. Kemudian prinsip going concern, yaitu perusahaan dianggap atau ditetapkan bukan hanya berlangsung dalam jangka waktu tertentu, tapi dia memiliki sustainability atau keberlanjutan. Menjelaskan arti dari asumsi unit moneter dan asumsi entitas ekonomi, bahwa akuntansi itu hanya mencatat transaksi yang dapat dinyatakan dalam unit moneter atau dapat dinilai dengan uang. Jadi pasti akan berkaitan dengan apakah nantinya di masa yang akan datang perusahaan itu harus membayar atau mengeluarkan uang atau dana yang disebut dengan transaksi kredit, ataukah dia harus membayar hari ini, berarti dia adalah pengeluaran uang. Kemudian apakah nantinya dia akan menerima di masa akan datang uang dari pihak pelanggan atau pihak lain, ataukah perusahaan ini menerima uang karena sudah memberikan jasa ataukah sudah menyerahkan barangnya. Maka kalau dia berkaitan dengan uang masuk, uang keluar, kemudian ada utang piutang, maka itu akan dicatat di dalam suatu atau disebut sebagai suatu transaksi. Asumsi entitas ekonomi, bahwa setiap aktivitas dari suatu entitas itu harus terpisah dari aktivitas pemiliknya dan aktivitas entitas ekonomi yang lainnya. Bentuk usaha dan jenis kegiatan usaha,
di mana bentuk usaha di sini ada banyak ya. Bentuk usahanya di sini akan mempengaruhi prosedur akuntansi yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu perlu dipahami berbagai bentuk dan jenis usaha ya. Nah, bentuk usaha yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, di mana pemiliknya pasti adalah satu orang, si A, si B atau si C ya. Jadi biasanya di laporan keuangan modalnya itu akan disebutkan namanya siapa. Kemudian suatu usaha yang dimiliki oleh lebih dari satu orang atau dua orang atau lebih yang disebut dengan perusahaan persekutuan, bentuknya bisa CV atau firma. Kemudian suatu usaha yang dikelola dalam bentuk badan hukum yang terpisah dari pemiliknya dan menyatakan ekuitasnya atau modalnya itu dalam bentuk saham. Ini disebut dengan perseroan atau PT. Nah, perbedaannya di sini kita lihat untuk perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan. Jadi kalau pemiliknya itu satu orang, ya. Kalau di persekutuan lebih dari satu orang, tetapi kalau di PT ini biasanya bahkan bisa ribuan kalau perusahaan itu sudah listing sahamnya di bursa efek ya. Berarti masyarakat umum bisa memiliki bisa disebut sebagai pemilik perusahaan ya. Jadi intinya kalau di PT pemiliknya itu dinyatakan kepemilikannya dalam bentuk saham. Pendiriannya untuk perusahaan perseorangan dengan persekutuan dinyatakan sangat mudah. Sedangkan untuk PT itu akan lebih sulit karena ada kewajiban untuk mendaftarkan secara hukum di notaris, kemudian mendaftarkannya di pemerintah dalamnya adalah Departemen Hukum dan HAM. Kemudian tanggung jawab pemilik jika perusahaan dilikuidasi, baik perusahaan perseorangan maupun persekutuan itu pemiliknya akan dituntut hartanya, harta pribadinya. Sedangkan untuk PT itu sampai hanya pada modal yang disetorkan di PT. Untuk proses pembubaran ini pemiliknya akan perusahaan perseorangan jika sudah meninggal atau tutup bisnisnya, demikian juga dengan persekutuan. Tetapi kalau PT ini pembubarannya ini tidak berkaitan langsung dengan kondisi si pemiliknya, tetapi akan berjalan terus kecuali kalau ada penutupan bisnis, maka dia akan dibubarkan. Jenis usaha, ada perusahaan jasa yang bergerak di bidang bengkel, misalnya salon, airlines, konsultan, ya, dokter dan seterusnya. Ini disebut dengan perusahaan jasa. Jadi yang dijual di sini bukan suatu wujud barang, ya, tetapi dia dalam bentuk skill atau dalam bentuk knowledge ya, atau pengetahuannya. Kemudian perusahaan barang, menjual perusahaan dagang yaitu menjual barang. Jadi ada wujud barang yang dijual. Contoh misalnya toko swalayan, ya, perusahaan penyalur, ya, penyalur barang, ya, dealer atau distributor dan seterusnya. Ini akan disebut sebagai perusahaan dagang. Nah, perusahaan yang berikutnya adalah beda dengan tadi perusahaan dagang. Barang yang dijual itu tidak dilakukan proses. Jadi apa yang dibeli, misalnya beli gula, berarti dia akan menjual gula, ya. Tetapi kalau perusahaan dagang membeli gula, ini tidak dijual gula, tapi bisa dalam bentuk makanan, misalnya roti atau cake atau biskuit, ya. Itu namanya perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. Memahami apa itu laporan keuangan? Ya, laporan keuangan itu adalah output dari proses akuntansi yang terdiri dari beberapa jenis laporan, yaitu laporan. Ada 5 jenis laporan, ya.
laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi laporan laba rugi ini apa yang diinformasikan dalam laporan laba rugi, yaitu menyediakan informasi tentang sumber penerimaan perusahaan, yaitu dari hasil pendapatan terkait dengan kegiatan utama perusahaan, misalnya menjual jasa atau menjual barang ya. Kemudian bisa juga pendapatannya nantinya bersumber dari bukan dari kegiatan normal perusahaan. Contoh misalnya ada pendapatan bunga ya karena memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada pihak lain ya. Kemudian ada informasi tentang semua pengeluaran perusahaan yang disebut dengan beban, dan pertemuan atau hasil pengurangan antara penerimaan, dalam ini adalah pendapatan, dengan pengeluaran, yaitu beban akan menghasilkan apakah perusahaan ini mengalami keuntungan atau kerugian di setiap akhir periode akuntansinya. Di laporan perubahan ekuitas ini akan menyajikan informasi yaitu terkait dengan modal awal, apakah dia bisa bertambah dari hasil laba perusahaan ataukah dia bisa rugi ya. Bisa juga berkurang karena ada private di perusahaan perseorangan atau persekutuan. Bisa juga dikurangi dari dividen di perusahaan PT ya. Kemudian laporan posisi keuangan itu akan menginformasikan seluruh aset perusahaan atau harta perusahaan, seluruh kewajiban atau liabilitas perusahaan, dan modal ya pada tanggal tertentu. Laporan berikutnya itu adalah laporan arus kas yang menyediakan arus informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di akhir periode. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Ini gambarannya ya. Ini contohnya misalnya perusahaan itu mendapatkan laba 2.750.000 dan ini nanti akan disajikan di laporan ekuitasnya ya, sebagai penambah dari modal per 1 September ya. Dan modal akhir yang 16.450.000 ini akan dimasukkan di laporan posisi keuangan di kelompok ekuitas, yaitu modal rian sebanyak 16.450, di mana neraca yang ada di sini ibaratnya neraca atau timbangan itu harus selalu seimbang sisi kiri dan kanan. Sisi kiri adalah aset perusahaan yaitu 18.050.000 dan sisi kanan itu adalah liabilitas dan ekuitas sebanyak sama juga 18.050.000. Nah, kas yang ada di posisi keuangan sebesar 8.050.000 ini harus disajikan mutasinya dari mana dia bertambah dan dari mana dia berkurang di dalam laporan arus kas. Ya, jadi untuk laporan arus kas di posisi keuangan 8.050.000 ini harus dirincikan apakah dia bersumber dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, ataukah aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Nah, untuk sekarang ini kita cukupkan untuk di persamaan akuntansi. Untuk berikutnya kita akan masuk di pembahasan materi persamaan akuntansi.